setelah Amerika menyelesaikan urusan dengan musuh-musuhnya, mereka akan berbalik menyerang teman-temannya. Inilah peringatan keras dari mendiang Kolonel Muammar Gaddafi, mantan pemimpin Libya yang pernah bekerja sama dengan Amerika, namun akhirnya ditumbangkan dan tewas di tangan kelompok pemberontak yang diintervensi oleh NATO dan didukung Amerika Serikat. Pada awalnya Gaddafi bukanlah musuh mutlak bagi Barat, terutama selama dekade 80-an, di mana ia lebih memilih jalan damai. Bahkan pada tahun 2003, ia menyerahkan program senjata pemusnah massalnya dan membuka pintu bagi perusahaan minyak Barat. Washington menyambutnya dengan tangan terbuka, sementara London dan Paris pun tersenyum penuh janji. Gaddafi berpikir bahwa dengan cara ini, ia bisa menjamin keamanan negerinya sendiri, tetapi ia keliru besar. Akibatnya, tahun 2011 pun menjadi titik balik yang kejam. Di bawah dalih Revolusi Arab Spring, rakyat Libya dikibuli oleh propaganda asing. Kerusuhan meletus, dan Amerika yang sebelumnya menganggap Gaddafi sebagai sekutu pragmatis, kini menjadikannya sebagai musuh utama. Di bawah komando Paman Sam, NATO turun tangan, membombardir Libya tanpa ampun, menghancurkan kekuatan militernya, dan membuka jalan bagi para pemberontak. Gaddafi, yang dulu dielu-elukan sebagai pemimpin revolusi, kini diburu seperti binatang. Di kota kelahirannya Sirte, ia terpojok. Tak ada lagi pertemuan diplomatik, tak ada lagi negosiasi. Yang ada hanyalah sekelompok pemberontak bersenjata, penuh amarah dan dendam, yang mengeksekusi pemimpin yang pernah mereka hormati. Jiwanya menggenang di pasir Libya, jasadnya diseret, dihina, dan akhirnya nyawanya direnggut dengan cara yang begitu brutal. Dunia menyaksikan, tetapi tak ada yang benar-benar peduli. Amerika dan sekutunya telah menyelesaikan pekerjaannya. Gaddafi, yang pernah menjadi teman, kini menjadi pelajaran bagi dunia. Bahwa ketika kepentingan tak lagi sejalan, sekutu pun akan dihabisi tanpa belas kasihan. Libya, sebuah negara yang dulu makmur di bawah kepemimpinan Gaddafi, terjerumus ke dalam kekacauan yang tak berkesudahan. Dan kini, kata-kata Gaddafi itu bukan sekedar sejarah yang terkubur bersama jasadnya, tetapi sebuah nubuatan yang terasa semakin hidup. Peringatan itu kini menjadi relevan bukan di Timur Tengah, tetapi di jantung Eropa. Benua biru itu menghadapi ancaman, bukan dari Rusia atau Cina, tetapi dari kebijakan Washington sendiri. Dengan semboyan sakralnya, America First, Donald Trump menatap tajam neraca perdagangan yang timpang, menyebutkan angka 350 miliar dolar sebagai bukti ketidakadilan yang merugikan Amerika Serikat. Selama ini, terlalu banyak barang-barang Eropa yang mengalir deras ke tanah Amerika, sementara produk-produk Amerika sendiri, seperti mobil-mobil yang gagah dan hasil pertanian yang melimpah, terganjal di gerbang proteksionisme Eropa, menutup pintunya bagi komoditas Amerika. Maka, dengan pena kebijakan yang lebih tajam dari pedang, Trump mengayunkan langkahnya, di mana ia mulai membebankan tarif yang tinggi, di mana kebijakan itu diumumkannya dalam pidato virtual di World Economic Forum di Davos. Namun, yang menjadi sasaran empuknya bukanlah musuh bebuyutannya seperti Rusia atau Cina, melainkan sekutu lamanya sendiri, benua biru. Eropa kini tak lagi dipeluk sebagai kawan, melainkan ditekan sebagai lawan. Tarif tinggi ia jatuhkan, memberi pukulan telak bagi industri yang selama ini bertumpu pada pasar Amerika. Tak hanya mengancam dengan tarif tinggi, Trump juga menghadapkan Eropa pada pilihan yang tak menyenangkan, mendorong mereka untuk membeli lebih banyak minyak dan gas dari Amerika, menawarkan hal itu sebagai satu-satunya jalan keluar bagi mereka yang ingin terhindar dari beban ekonomi yang kian berat. Sekutu berubah menjadi tawanan kepentingan, dan dunia pun menyaksikan apakah Eropa akan patuh atau justru melawan. Walau bagaimanapun, dampaknya tidak hanya soal ekonomi. Ketika Eropa sendiri mulai terpecah-pecah dalam memberikan bantuan kepada Ukraina, sosok-sosok berpengaruh di lingkaran Trump, seperti Elon Musk dan Steve Bannon, semakin memperkuat sayap kanan di Inggris dan Jerman, meniupkan narasi yang mendorong masyarakat untuk menjauh dari dukungan terhadap Ukraina. Elon Musk, miliarder yang namanya tercatut sebagai pendiri Tesla dan SpaceX, menyindir Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan gaya satir khasnya, menyebutnya sebagai juara sepanjang masa dalam mengumpulkan bantuan militer Amerika. Sindiran ini merujuk pada paket bantuan senilai 2,5 miliar dolar
yang selama ini mengalir ke Kiev, seolah menegaskan betapa Ukraina tak henti-hentinya meminta pertolongan dari Barat. Sementara itu, Steve Bannon, arsitek ideologis populisme kanan, juga tak tinggal diam. Ia terus menggerakkan jaringan politiknya, membangun resistensi di Eropa terhadap aliansi lama yang semakin melemah. Dengan retorika yang tajam, ia menanamkan keraguan sampai kapan Eropa harus menanggung beban perang yang bukan miliknya. Maka yang terjadi bukan hanya pergeseran kebijakan tetapi juga pergeseran pikiran. Di jalanan Berlin, di forum-forum London hingga dalam perbincangan meja makan di Paris, satu pertanyaan mulai mengemuka. Apakah mendukung Ukraina masih sepadan dengan harga yang harus dibayar? Di sisi lain, China yang selama ini dipandang sebagai musuh terbesar Amerika, tampaknya mulai memainkan perannya sebagai teman sementara dalam kalkulasi politik Trump. Trump sendiri mengatakan itu ketika dia diwawancarai oleh dewan editorial The Wall Street Journal bahwa dia tidak perlu menggunakan kekuatan militer untuk mencegah Beijing dalam memblokade Taiwan, karena Presiden Cina Xi Jinping menghormati saya dan dia tahu saya gila. Ini adalah sebuah pernyataan yang syarat makna, mungkin sebagai ancaman terselubung atau justru sebagai isyarat bahwa Trump siap bernegosiasi dengan Cina menggunakan caranya sendiri. Belum lagi, keinginan Trump untuk Greenland, pulau yang luas yang kaya akan sumber dayanya yang melimpah, telah mengguncang tidak hanya Denmark yang memerintah pulau itu, namun juga sekutu-sekutu NATO. Tawaran Trump untuk membeli Greenland ditertawakan oleh Copenhagen, tetapi reaksi sang presiden jauh dari bercanda, di mana ia menolak untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka merebut pulau itu. Ini adalah pernyataan yang membuat Denmark kecewa sekaligus geleng-geleng kepala. Tetapi bagi Trump ini adalah peringatan kepada dunia bahwa di bawah kepemimpinannya, Amerika tidak lagi bermain dengan aturan lama. Demikian pula ancaman Trump terhadap Panama dan intimidasinya terhadap Kanada. Di Panama, jalur perdagangan vital yang menghubungkan dua samudra menjadi titik tekan baru. Sementara di Kanada, intimidasi ekonomi datang dalam bentuk ancaman tarif yang menyeluruh, menekan tetangganya sendiri untuk tunduk pada kepentingan Amerika. Semua ini mengirimkan pesan yang tegas kepada dunia, bahwa di bawah presiden ke-47 ini, Amerika Serikat tidak lagi dapat diandalkan Eropa untuk menegakkan tatanan berbasis aturan yang telah mendefinisikan era pasca perang. Dengan kata lain, aliansi lama kini tak lebih dari kontrak sementara yang bisa diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu jika tidak lagi menguntungkan Washington. Inilah Amerika Serikat yang benar-benar membuktikan apa yang pernah dikatakan Gaddafi, bahwa bagi Washington tidak ada yang benar-benar sekutu, yang ada hanya kepentingan. Dan ketika kepentingan itu berubah, bahkan sahabat pun bisa menjadi korban berikutnya. Dengan kata lain, Presiden Amerika saat ini menginginkan kebijakan luar negeri yang tidak membuatnya pusing, tidak merampas uangnya, dan tidak menghambat rencananya. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan perang, hal ini bukan karena dia adalah orang yang cinta damai, tetapi karena dia adalah otokrat yang ingin mengatur dunia sesuai kehendaknya, bukan dengan aliansi, tetapi dengan transaksi. Fenomena semacam ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai dinamika geopolitik, ekonomi, dan ideologi yang telah berlangsung sejak Perang Dingin berakhir. Mari kita telusuri sejenak tentang sejarah dan perubahan kebijakan Amerika Serikat, dari Pax Americana menuju America First. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat memimpin dunia melalui apa yang dikenal sebagai Pax Americana, sebuah tatanan internasional yang didasarkan pada aliansi-aliansi serta lembaga-lembaga multilateral seperti PBB, IMF, dan NATO. Dalam kerangka ini, Amerika bahkan rela mengorbankan keuntungan jangka pendeknya demi menjaga hubungan yang baik dengan sekutu-sekutunya. Kemudian, sejak runtuhnya Uni Soviet, dunia berubah dari sistem bipolar menjadi unipolar, di mana Amerika menjadi satu-satunya kekuatan adidaya. Dominasi ini, pada awalnya, diterima oleh dunia karena Amerika dianggap sebagai pemimpin yang adil. Namun demikian, runtuhnya tatanan itu mulai terlihat sejak invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003 yang menunjukkan bagaimana Amerika memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan pandangan sekutu-sekutunya. The golden age of America begins right now.